Polisi tangkap 3 terduga pelaku penikaman anggota Polri di Manado. Gerakan pasar murah, Pemprov siapkan 243 ton cadangan pangan. Harga minyak goreng curah naik, minyak kita sesuai head. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Manado berhasil menangkap 3 terduga pelaku tindak pidana pengancaman dan penikaman terhadap anggota Polri di Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal 2, Kota Manado, Rabu dini hari. Ketiga pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melawan petugas. 3 orang tersangka kasus penikaman dan pengeroyokan terhadap anggota Polri yang terjadi di Kelurahan Dendengan, Kota Manado berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polresta Manado pada Rabu dini hari. Kejadian bermula saat ketiga pelaku menggunakan sepeda motor sambil berteriak, kemudian ditegur oleh anggota polisi yang sedang berada di TKP. Tak terima saat ditegur, para pelaku langsung melakukan pengeroyokan terhadap seorang anggota Polri menggunakan senjata tajam dan batu. Ketiga pelaku tersebut bernama Yunani Dindahati, Yeskiel Angga, dan Franky Dindahati. Ketiganya merupakan warga Kelurahan Dendengan Dalam, Kota Manado. Para pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melawan petugas saat hendak ditangkap. Pelaku-pelaku kriminal yaitu tarpok, provokasi, dan orang yang membawa sajam itu sudah tidak ada tolerir lagi buat kami. Ya. Itu sesuai perintah akan kami langsung berikan tindakan tegas dan terukur. Ya. Dan betul. Jadi tugas dari kepolisian ini tidak lepas dari kerjasama dengan pemerintah setempat. Ya. Sehingga kita bisa berkolaborasi dan saling memberikan himbauan, terutama dari pihak keluarga ke anak-anaknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polresta Manado. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang KUHP Pasal 351 dan 358 tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 7 hingga 10 tahun kurungan penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke Makassar, saudara. Tim Respon Cepat Kodaeral 6 Makassar menggagalkan pendistribusian BBM jenis solar ilegal di perairan Makassar. Petugas menahan 7 mobil tangki dan 2 kapal pengangkut solar subsidi ilegal. Inilah 2 kapal pengangkut solar subsidi ilegal yang berhasil diamankan oleh tim Respon Cepat Kodaeral 6 Makassar beberapa hari yang lalu. Dalam operasi ini, TNI Angkatan Laut mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah, diantaranya 2 kapal pengangkut solar dan 7 unit mobil tangki berbagai kapasitas, mulai dari 5 KL hingga 24 KL dengan total muatan mencapai 106 KL atau setara dengan 106 ton solar. Penyergapan ini dilaksanakan di 2 titik strategis. Pada pukul 00.06 WITA, tim Quick Response Kodaeral 6 yang terdiri dari Sintel dan Danintel Kodaeral 6 dengan menggunakan kapal Angkatan Laut Sulu Pari 2 melaksanakan investigasi operasi dengan menyasar 2 lokasi sekaligus, yaitu perairan Makassar dan kawasan pergudangan Tamalan Rea Makassar, dan saat dilakukan pemeriksaan, para pelaku ini tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah. Jadi proses awal tanggal 21 itu saya mendapat informasi adanya kegiatan di darat, mobil tangki melaksanakan pengisian bahan bakar terhadap salah satu SPOD. Sehingga saya pada dini hari tanggal 22 itu saya perintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut, dan ternyata benar ada 7 mobil tangki yang sedang berada di tempat tersebut
ada 2 yang sedang proses pengisian, 1 masih menunggu untuk pengisian, dan 4 lainnya sudah kosong karena sudah melaksanakan pengisian. Nah, dari ini pada tanggal 22 siang saya menggerakkan KRI Sulupari dan tim PBSS untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal SPOB tersebut. Dan benar pada tanggal 22 jam 17 lewat itu dilaksanakan pemeriksaan, sudah masuk bahan bakar di SPOB Sukses Rahayu kurang lebih 15 ton dan di SPOB Sania kurang lebih 90 ton. Hingga saat ini, Kodaeral 6 mengamankan 20 orang, di mana 6 orang diamankan di atas kapal pengangkut solar ilegal dan 14 orang pengemudi serta kernet dari mobil tangki tersebut. Untuk melanjutkan penanganan kasus ini, Kodaeral menyerahkan kasus tersebut ke Polda Sulawesi Selatan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Papua, Saudara. Satgas Damai Kartens akhirnya berhasil menangkap 1 anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat penembakan anggota Kodim 1715 Yahukimo Serka Segar Mulyana. 1 anggota kelompok kriminal bersenjata Yahukimo atas nama Meno Heluka ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens di area Pasar Baru, Ibu Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penangkapan terhadap Meno Heluka dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari sejumlah anggota KKB yang sudah ditangkap. Dari hasil penyelidikan, anggota KKB Meno Heluka diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap Serka Segar Mulyana pada 16 Juni 2025. Penembakan itu terjadi saat korban sedang menjalankan tugas negara dalam rangka mendukung stabilitas keamanan. Selain diduga terlibat dalam penembakan Serka Segar Mulyana, Meno Heluka diketahui merupakan salah satu orang kepercayaan dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kopi Tua Heluka dan terlibat dalam sejumlah kejahatan di Yahukimo serta menjadi target operasi. Hari Senin 23 Februari 2026 telah berhasil mengamankan 1 orang tokoh dari kelompok kriminal bersenjata yaitu Meno Heluka. Meno Heluka ini salah satu pentolan KKB yang terlibat dalam kasus penembakan anggota TNI AD atas nama Serka Segar Mulyana di tahun 2025 yang lalu. Untuk Meno Heluka ini masuk dalam kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kopi Tua Heluka, di mana kita ketahui bahwasanya Kopi Tua Heluka ini adalah salah satu DPO dan residivis kita, karena dia berhasil melarikan diri dari Lapas Wamena di Februari 2025 kemarin. Pasca penangkapan, saat ini Meno Heluka ditahan di Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan lanjutan guna mengungkap keterlibatannya dalam sejumlah aksi kekerasan di wilayah Yahukimo. Vindi Ragmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Saudara, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu menyerahkan 15 orang warga negara asing ke rumah detensi imigrasi Manado Selasa pagi. 15 detensi ini sebelumnya ditampung di Rudenim Palu selama sebulan setelah berhasil diselamatkan nelayan lokal di Sulawesi Tengah saat terombang-ambing di perairan Laut Buol, Sulawesi Tengah. Sebanyak 15 orang warga negara asing diduga warga Filipina dipindahkan dari rumah detensi imigrasi Palu ke rumah detensi imigrasi Manado, Sulawesi Utara. Dalam keterangannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal bilang, 15 WNA ini sebelumnya ditemukan nelayan setempat terombang-ambing di perairan Laut Buol, Sulawesi Tengah dalam perjalanan laut menggunakan perahu dari Filipina menuju sebuah pulau di wilayah Malaysia. Di Rudenim Palu mereka ditampung selama kurang lebih 1 bulan dengan kebutuhan dasar seperti pakaian dan minuman dipenuhi oleh pihak imigrasi. Kami akan menyerahkan 15 orang warga negara Filipina yang tadinya itu terdampar di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, kurang lebih sebulan berada di rumah detensi imigrasi Palu. Pada hari ini kami serahkan dalam keadaan sehat
sebanyak 15 orang. Bayi ada 7 orang, 8 orang bayi, dewasa 7 orang. Selanjutnya, pihak imigrasi akan melakukan koordinasi dengan Konsulat Jenderal Filipina di Manado untuk proses verifikasi dokumen dan proses pemulangan ke negara asal. Setelah kita terima kurang lebih 15 yang diduga warga negara asing, warga negaraan Filipina. Ya, setelah ini kami berkoordinasi dengan konjen Filipina untuk memastikan warga negaraan dari mereka. Pada saat informasi dari kantor imigrasi Palu, kami langsung berkoordinasi dengan pihak Konsulat Jenderal Filipina di Manado. 15 WNA ini terdiri dari 6 orang dewasa dan 9 anak-anak yang sebagian besar masih di bawah 5 tahun. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, dukung program Indonesia Asri Bupati Minahasa Utara Jone Ganda perintahkan Satpol PP Minut lakukan pembersihan baliho dan kendaraan kontainer yang diparkir sembarangan. Hal ini juga dilakukan untuk mempercantik keindahan kawasan sehingga bisa mendukung dan menggerakkan sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara. Belum lama ini Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Minas Utara melakukan pembersihan baliho yang tanpa izin yang terpampang di sejumlah sudut jalan kabupaten. Tak hanya itu, Satpol PP juga melakukan pengembosan sejumlah kontainer yang terparkir di badan jalan dan dinilai mengganggu ketertiban serta estetika. Penertiban ini dilakukan sepanjang Jalan Soekarno, Jalan Protokol Manado Bitung, hingga ruas Jalan Syukur Likupang yang menjadi salah satu akses menuju destinasi pariwisata super prioritas. Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut program Indonesia Asri dari Presiden dan program Gerakan Jaga Kebersihan Wilayah dan Lingkungan atau JGWKL yang digalakan untuk menciptakan lingkungan bersih, tertib dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Ya, begitu juga pada saat kami melakukan Rakornas, saya dan Pak Wakil hadir di Rakornas pemerintah pusat yang dipimpin langsung atau dihadiri oleh Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, seluruh kementerian. Di dalam perintah dari Pak Presiden bahwa kita melakukan program ASRI, ya. Sebenarnya Kabupaten Minahasa Utara kita sudah dari periode pertama kami sudah ada program yaitu Jumpa JGKWL yang kira-kira konteksnya juga kurang lebih sama. Nah, dalam hal ini ada tambahan-tambahan yang diminta oleh Pak Presiden, termasuk dalam hal ini penertiban baliho-baliho yang ada yang merusak pemandangan. Penertiban akan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar tercipta kepatuhan serta kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan wilayah. Pemkab Minas Utara berharap langkah ini mampu mendorong pertumbuhan pariwisata dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di Bumi Kelabat. Tim Liputan Kompas TV Minas Utara, Sulawesi Utara. Informasi gerakan pasar murah, Pemprov siapkan 243 ton cadangan pangan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus membuka gerakan pasar murah di Kota Bitung Rabu sore. Pemprov Sulut menyiapkan 243 ton cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD guna menjaga pasokan dan harga pangan tetap stabil selama bulan Ramadan. Gerakan pasar murah dalam rangka bulan Ramadan ini secara resmi diluncurkan Gubernur Selvanus di Kota Bitung. Mengawali pasar murah, Pemprov bekerja sama dengan Bulog menyediakan sejumlah bahan pokok dan kebutuhan hari raya dengan harga sangat terjangkau. Gubernur Selvanus bilang Pemprov Sulut telah menyiapkan cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD sebesar 243,29 ton yang akan digelar di 10 wilayah dengan 200 titik di seluruh Sulawesi Utara. Khususnya di sekitar tempat kita melakukan kegiatan gerakan pangan murah. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ketahui di 2025 ini
inflasi Provinsi Sulawesi Utara berada di posisi 1,23%, terendah nomor 3 di Indonesia, terendah nomor 1 di Sulawesi. Posisi yang sangat baik, dan tentunya semua komponen di Sulawesi Utara bergerak bersama-sama dan kita bisa menjaga kestabilan harga-harga khususnya kebutuhan rumah tangga. Bahan pokok yang dijual dalam gerakan pasar murah diantaranya beras, gula pasir, telur, minyak goreng, daging ayam, dan ikan kaleng. Edward Siwi, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Sementara di Gorontalo, saudara, warga desa Hulawa, Kecamatan Telaga Biru, mendatangi pasar murah bersubsidi yang digelar pemerintah Kabupaten Gorontalo. Program pasar pangan murah ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan 1447 Hijriah. Ratusan warga tampak membadati lokasi pasar murah bersubsidi yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo di Aula Kantor Desa Hulawa, Kabupaten Gorontalo, Rabu pagi. Warga hanya membayar Rp60.000 sudah bisa mendapatkan satu paket bahan pokok berisi beras 5 kg, bawang merah setengah kilogram, cabai 1/4 kg, serta minyak goreng 1 liter. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Selain harganya yang lebih terjangkau, paket sembako yang disediakan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama beberapa hari di bulan Ramadan. Cuma beli beras, baru minyak, rica, bawang. Harga berapa? 60. Iya, cuma itu doi baru. Tapi termasuk murah itu dibanding kalau sekarang beli pas. Iya, murah. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo mengatakan Pemda menyediakan 1.000 paket di kegiatan pasar murah kali ini. Program ini juga menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menekan lonjakan harga bahan pokok serta mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan. Nah, untuk di titik ini ada kurang lebih 1.000. Jadi setiap titik-titik itu ada 1.000 karena kita berupaya untuk seluruh kabupaten itu dapat pasar murah ini. Dan bisa tertib pelayanannya. Nah, pasar murah ini dalam rangka ketika terjadi harga tinggi yang biasa terjadi naik rica apa gitu ya, bawa bali itu orang cerita kalau masyarakat sini bilang, tambah dengan beras. Nah, kemudian minyak goreng. Nah, ini barangkali yang dilakukan oleh pemerintah strategi dalam rangka untuk menekan inflasi. Pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan kegiatan serupa akan terus digelar secara berkala selama Ramadan guna menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Gorontalo menggelar kegiatan sahur on the road di Kompleks Markas Brimob Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan sosial ini dilakukan dengan membagikan paket makanan sahur kepada warga yang ditemui di sekitar lokasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Brimob untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Waktu menjelang sahur, sejumlah personil Gegana Satbrimob Polda Gorontalo tampak menyusuri kawasan sekitar Makobrimob hingga ke ruas jalan Trans Sulawesi. Satu persatu warga yang ditemui langsung diberikan paket makanan untuk santap sahur. Tak hanya masyarakat yang bermukim di sekitar markas, para supir truk yang melintas jalan Trans Sulawesi juga turut menerima paket makanan. Aksi ini pun disambut antusias oleh warga dan para pengendara yang merasa terbantu, terutama bagi mereka yang masih berada di perjalanan saat waktu sahur tiba. Kegiatan sahur on the road ini menjadi bagian dari upaya Brimob untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara anggota kepolisian dan warga sekitar Makobrimob. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tidak ada lagi jarak antara aparat dan masyarakat. Ya, dia penyelenggara adalah Gegana, sehingga kami melaksanakan kegiatan pembagian makanan sahur kepada masyarakat kompleks Satuan Brimob di sekitar Kecamatan Tibawa. Jadi sasaran kami para pengemudi, para kaum yang tidak memiliki untuk sahur, jadi kami menyiapkan untuk sahur.
setiap saat sesuai jadwal. Jadi tujuan kegiatan agar mendekatkan masyarakat dengan Brimob, sehingganya tidak ada space atau jeda atau jarak antara satuan Brimob dengan masyarakat kompleks asrama Brimob. Jadi himbauan kami kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban sembari memperbanyak ibadah. Dalam kesempatan tersebut, anggota Gegana Brimob tidak hanya membagikan makanan sahur, tetapi juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan. Brimob berharap suasana Ramadan di Gorontalo dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dan tadarus Al-Quran di masjid. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo. Sorotan dari Kota Palu, saudara, mengambil tema Colorful Ramadan Barokah. Hotel Santika Palu menawarkan aneka menu saat berbuka puasa. Mulai dari menu Nusantara, Asia, dan Eropa disajikan untuk menambah cita rasa saat bulan puasa. Saudara, suasana Ramadan terasa semakin hangat di Hotel Santika Palu. Dengan mengangkat tema Colorful Ramadan Berkah, kali ini Hotel Santika menghadirkan beragam pilihan menu untuk berbuka puasa. Mulai dari takjil tradisional, hidangan khas Nusantara, hingga menu yang menggabungkan sajian khas dari Prancis dan juga Jepang yang menjadi favorit Hotel Santika kali ini. Dan ini dia liputannya untuk Anda. Setiap bulan Ramadan, tiap hotel selalu menawarkan menu berbuka puasa dengan cita rasa yang khas. Salah satunya di Hotel Santika Palu. Pada bulan Ramadan tahun 2026 ini, Santika menawarkan aneka menu saat berbuka puasa. Kali ini, ikon menu ada brule mohat dan yaki imo. Meski memiliki nama dari luar negeri, bahan-bahannya justru berasal dari Kota Palu dan sekitarnya. Seperti kentang dan ubi, distok langsung dari petani dari Kabupaten Sigi. Sementara bahan lainnya berasal dari Kota Palu. Untuk hari ini kita ada ikon menu brule mohat sama yaki imo. Ya, untuk brule mohat ini terbuat dari kentang yang dipanggang, kemudian dikasih dengan keju mozzarella, kemudian kita panggang. Terus yang untuk yaki imo sendiri kita ada dari ubi juga, cuma ini dari ubi jalar yang kita panggang juga, terus kita kasih vanilla saus, kemudian kita kasih dengan taburan gula, kemudian kita bakar di torch. Jadi akan membentuk seperti karamel. Selain kedua menu ikon itu, pengunjung juga dimanjakan dengan aneka menu lainnya dari berbagai daerah, baik Nusantara, Asia, dan Eropa. Tiap hari akan ada menu baru yang ditawarkan untuk menggambarkan kemeriahan saat menjalankan ibadah puasa. Aneka hidangan ini tentu bisa menjadi referensi untuk berbuka puasa bersama keluarga maupun kerabat. Nah saudara, dengan konsep hidangan yang variatif, Hotel Santika Palu menjadi salah satu alternatif tempat berbuka puasa bersama di Kota Palu selama Ramadan. Dana Rahman, Aldrin Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Masjid Raya Baitul Khairat kini telah menjadi ikon baru Kota Palu. Di bulan Ramadan, masjid megah ini ramai dikunjungi warga sebagai lokasi favorit untuk menunggu waktu berbuka puasa. Saudara, saat ini saya berdiri di kawasan Masjid Raya Baitul Khairat Palu yang terletak di Jalan W.R. Supratman, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Masjid ini menjadi salah satu bangunan termegah di Kota Palu dan kini menjadi pusat kegiatan atau aktivitas-aktivitas keagamaan umat Islam, khususnya menjelang ibadah-ibadah khusus dan juga Hari Raya Besar Islam. Masjid Raya Baitul Khairat diresmikan pada Desember 2025 lalu. Rumah ibadah ini dibangun kembali setelah sempat hancur akibat bencana tahun 2018 silam. Kini, Masjid Raya Baitul Khairat tampil lebih megah dan memecahkan 2 rekor muri.
sebagai masjid dengan kubah terbesar berdiameter 90 meter serta jam analog terbesar dengan diameter 19,3 meter. Kemegahan inilah yang menarik perhatian warga dari dalam maupun luar kota Palu. Selama Ramadan, pengunjung ramai berdatangan bersama keluarga untuk berfoto sekaligus menunggu waktu berbuka puasa. Karena masjidnya baru juga kan, dan keluarga juga jauh dari Tojo Una-Una datang ke Kota Palu. Jadi sambil menunggu waktu berbuka puasa, jadi kita memanfaatkan waktu untuk berkunjung ke masjid ini. Dan saya diajak oleh anak saya datang berkunjung di masjid ini, betapa indahnya, betapa megahnya. Karena saya tahu kemarin ini katanya sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur, maka saya melihat langsung bagaimana keadaannya. Karena dari tahun 70-an ke 80-an kemarin, tadi kini belum sebegini di Palu, tapi ternyata perkembangannya cukup bagus. Kehadiran Masjid Raya Baitul Khairat tidak hanya menjadi simbol kebangkitan pasca bencana, tetapi juga menjadi ikon wisata religi baru kebanggaan masyarakat. Saudara, Masjid Raya Baitul Khairat Palu bukan sekedar masjid megah dengan bangunan arsitektur yang memukau. Lebih dari itu, masjid ini merupakan simbol persatuan, pendidikan, dan kebangkitan masyarakat Sulawesi Tengah. Tim Liputan, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, informasi awal Ramadan, harga minyak goreng curah naik, minyak kita sesuai head akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya Natasha Mewoh, masih bersama Anda di Kompas Pagi. Saudara, ada yang berbeda dalam paket makan bergizi gratis yang dibagikan untuk ribuan siswa di Madrasah Aliyah Negeri Model 1 Manado sejak bulan Ramadan. Jika biasanya para siswa menerima paket makanan berupa nasi, lauk, sayur, dan buah, kini paket makanan yang diterima adalah makanan kering berupa roti, susu, dan buah kurma. Inilah suasana distribusi paket makanan kering dari program makan bergizi gratis yang dibagikan untuk ribuan siswa-siswi di Man Model 1 Manado Rabu siang. Paket makanan ini berbeda dengan yang diterima sebelum bulan puasa tiba, karena yang diterima kali ini adalah makanan kering berisi susu kemasan, roti, dan buah kurma. Saat bulan puasa, paket MBG tetap berjalan dan dibagikan kepada siswa untuk dibawa pulang dan disantap saat waktu berbuka puasa tiba. Bedanya adalah dari bulan Desember sampai sebelum puasa kemarin itu dalam bentuk makanan berat hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu itu snack. Nah, snack itu di bulan puasa ini itu berupa susu, roti, dan buah. Bedanya di situ. Kalau bulan puasa selama 2 hari ini bentuk snack, dan sebelum puasa itu dalam bentuk makanan berat yang dibagikan dalam bentuk ompreng. Untuk bulan puasa ini, jadi mereka datang bawa jam 11, anak-anak bawa pulang makanan, nanti berbuka di rumah. Sekarang saat bulan Ramadan, dari yang basah menjadi yang kering ya. Jadi kayak bisa kita simpan buat buka puasa. Menurut Anda perbandingan makanan basah dengan makanan kering seperti apa? Sebenarnya untuk perbandingannya, jujur kalau sebagai siswa tentu orang lebih suka yang makanan basah ya, makanan berat karena juga dapatnya kan sekitar jam 12 siang. Jadi itu lagi lapar-laparnya. Jadi kalau untuk yang kering sebenarnya ya cukup efektif lah untuk kita simpan untuk berbuka puasa. Di sekolah ini terdapat 1.210 siswa penerima makan bergizi gratis dengan dapur penyedia dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tuminting. Yana Meke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sepekan di awal bulan Ramadan, harga telur di pasar tradisional Kota Manado naik. Kenaikan harga ini diakui oleh pedagang terjadi karena tingginya permintaan dalam seminggu terakhir. Seminggu Ramadan, kenaikan harga bahan kebutuhan masyarakat di pasar tradisional terus terjadi. Di antaranya adalah harga telur ayam. Di Pasar Pinasungkulan Manado, harga telur ayam naik dari harga normal Rp49.000 hingga Rp60.000 per baginya. Sementara untuk penjualan berbutir, telur ayam dijual variatif tergantung ukuran, mulai dari Rp2.100 hingga Rp2.500 per butirnya.
Menurut pedagang, kenaikan ini terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan dalam 1 minggu terakhir. Ya, saya pulang ambil ini sekarang Jadi ibu jual harga berapa? 21, 5 pengambilan untuk yang satu baki campur dia 59.000 per 30 butir. Dari yang normal? Yang normal biasanya 50. Kendati mengalami kenaikan harga dan permintaan, pedagang juga bilang stok telur ayam di pasar masih terbilang cukup. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, di bulan Ramadan harga minyak goreng curah di Pasar Bersahati Kota Manado juga naik. Pedagang menyebut kenaikan harga yang cukup drastis ini mempengaruhi penjualan. Pihak Bulog memastikan distribusi minyak bersubsidi minyak kita ke pasar tradisional terus dioptimalkan guna menjaga kebutuhan masyarakat. Kenaikan harga minyak curah mulai terjadi sepekan sejak bulan Ramadan. Dari pantauan Kompas TV di Pasar Bersahati Manado Selasa pagi, harga minyak goreng curah kini mencapai Rp23 sampai Rp24.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga minyak curah hanya di kisaran Rp19.000 saja. Kenaikan ini dipicu harga jual dari pemasok yang tinggi dari harga Rp340.000 per galon menjadi Rp375.000 per galon. Minyak goreng kalau yang dari Bulog itu di harga biasa, cuma yang curah di gelong jadi 375. Dari harga gelong. Dari harga berapa? Dari harga 340. Menjawab persoalan harga minyak goreng yang mulai tinggi di pasar tradisional, Bulog memastikan distribusi minyak kita berjalan normal dengan harga eceran tertinggi yakni Rp15.700 per kilogram. Januari sampai Februari ini kami sudah mendistribusikan minyak kita ke pasar rakyat. Ada sebanyak 18 pasar rakyat yang sudah kita distribusikan minyak kita. Untuk sekitar ada 168 pengecer yang kita distribusikan minyak kita. Dan ini kami rutin distribusikan terus minyak kita. Saat ini sudah mencapai sekitar 680.000 liter yang sudah kita distribusikan ke pasar rakyat. Dan syukur saat ini harga minyak kita yang sebelumnya berada di 18.000 dan 19.000 per liter, saat ini sesuai dengan laporan dari Dinas Perdagangan SB2KP itu sudah mencapai di HET 15.700. Bulog memastikan stok pangan khususnya minyak kita selama bulan Ramadan aman dan terdistribusi lancar di kabupaten kota Sulawesi Utara. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tingkat kunjungan warga negara asing ke Provinsi Sulawesi Utara melalui Bandar Samratulangi Manado meningkat signifikan hingga 14% atau lebih dari 268.000 orang. Tingkat kunjungan turis asing ke Sulawesi Utara sepanjang tahun 2025 mengalami kenaikan 14% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Data Bandara Samratulangi Manado mencatat, sejak awal tahun hingga akhir Desember 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Sulawesi Utara mencapai 268.063 orang. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah penumpang internasional secara keseluruhan mencapai 226.001. Dari 268.063 orang Wisman yang masuk di 2025, 25%-nya merupakan warga Cina, menjadikannya yang tertinggi dari semua negara. Selain itu, wisatawan dari Korea Selatan juga menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan. Sejak jalur penerbangan langsung dari Incheon ke Manado resmi dibuka pada Oktober 2025, rata-rata penumpang asal Korea yang masuk ke Bandara Samratulangi mencapai 60-100 orang per harinya. Baik, terkait dengan kenaikan penumpang internasional yang menuju Bandara Samratulangi Manado. Pada tahun 2025 ada sekitar 268.000 penumpang. Dan di tahun 2024 itu sekitar 226.000 penumpang, jadi terjadi kenaikan sekitar 14%. Pesawat yang melayani ada 6 flight saat internasional yang datang langsung ke Bandara Samratulangi Manado,
yaitu ada China Southern yang terbang dari Guangzhou, kemudian Scoot dari Singapura, Starjet dari Korea, ini baru di bulan Oktober 2025 yang lalu, kemudian Lucky Air itu dari Kunming, kemudian Lion Air dari Guangzhou dan Fuzhou, dan juga Transnusa ini yang cukup banyak penerbangannya dari Guangzhou, Pudong, Shenzhen dan Taipei. Nah, Taipei juga baru saja terbang dari Taipei ke Manado. Kemudian jumlah wisatawan atau penumpang internasional yang paling banyak didominasi oleh wisatawan dari China, sekitar 90.000 penumpang. Adapun pergerakan pesawat tumbuh sebesar 48% dari 1.714 pesawat internasional di tahun 2024 menjadi 2.539 pesawat di 2025. Pembukaan rute langsung internasional telah memperluas aksesibilitas ke Manado, mendorong pariwisata dan sektor ekonomi lokal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Pangdam 13 Merdeka, Maijen TNI Mirsa Agus melakukan kunjungan kerja ke Korem 131 Santiago Rabu sore. Kunjungan ini merupakan kunjungan perdana untuk memberikan pengarahan sekaligus menyerahkan bantuan kendaraan bagi prajurit di Korem 131 Santiago. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus melakukan kunjungan kerja di markas Korem 131 Santiago di Jalan Samratulangi, Kota Manado pada Rabu sore. Dalam kunjungannya, Pangdam 13 Merdeka didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah Kodam 13 Merdeka Leli Mirsa Agus. Disambut Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Martin Susilo Turnip bersama istri. Saat memberikan arahan kepada seluruh prajurit, Pangdam 13 Merdeka berpesan agar para prajurit aktif berkolaborasi dalam menunjang kesuksesan program pembangunan pemerintah di daerah, seperti penanggulangan bencana, pembinaan teritorial untuk pertahanan dan keamanan wilayah, serta membantu program yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Indonesia Asri. saya melihat ini sangat strategis, Manado menjadi pusat ekonomi maupun kegiatan-kegiatan pemerintahan di Sulawesi Utara. Tadi saya sudah menerima paparan dari Pak Danrem, alhamdulillah kegiatan-kegiatan berjalan dengan lancar selama kurang lebih saya 3 bulan di sini. Beberapa pesan saya tadi menyikapi hal-hal yang terkait dengan kegiatan di Sulawesi Utara. Yang pertama kemarin kejadian bencana di Sitaro. Saya sampaikan agar Korem waspada, PRCPP yang ada di Korem disiagakan dengan segala perlengkapannya, nanti di backup oleh Kodam, sehingga kegiatan apapun yang mengancam keselamatan masyarakat bisa kita bantu dengan segera. Kemarin saya pesan juga bahwa kolaboratif merupakan salah satu kunci untuk mencapai sukses Sulawesi Utara ke depan. Sehingga Korem harus berperan aktif bagaimana membantu pemerintah daerah untuk ikut memajukan masyarakat sekitar. Dan tambahan saya membantu wilayah Koramil ada 3 unit tadi, 4 unit dengan Pak Danrem. Kami bantu, ini yang di belakang ini ada motor untuk mengangkut sampah sehingga program Indonesia Asri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa kita dukung. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 13 Merdeka menyerahkan bantuan 3 unit motor untuk Babinsa yang dinilai berprestasi dan 4 motor VR untuk Koramil dalam mendukung program Indonesia Asri. Selanjutnya, di momen bulan Ramadan, Pangdam juga menyerahkan tali asi untuk anak-anak Panti Asuhan Al-Ikhwan Kairagi 1 dan Panti Asuhan Siti Hadijah Kombos Timur. Kegiatan diakhiri dengan buka puasa bersama prajurit dan anggota Persit di Korem 131 Santiago. Yana Meko Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara umat Tridharma warga keturunan Tionghoa di Kota Gorontalo melakukan sembahyang Tuhan di tempat ibadat Tulus Harapan Kita. Sembahyang yang digelar pada hari ke-9 penanggalan lunar tersebut dimulai pada hari Selasa pukul 23.00 hingga hari Rabu pukul 2 WITA dini hari. Warga keturunan Tionghoa dari berbagai wilayah di Gorontalo mulai mendatangi tempat ibadat Tridharma Tulus Harapan Kita di Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Mengenakan pakaian serba putih, umat Tridharma ini melakukan sembahyang Tuhan yang digelar pada hari ke-9 penanggalan lunar. Kegiatan sembahyang ini dimulai pada pukul 23.00 hingga 02 dini hari.
Melalui sembahyang, umat Tridharma Gorontalo memohon permohonan atas segala kesalahan dan kekeliruan agar di tahun baru Imlek 2557 ini senantiasa batin diperbaharui serta memohon agar pelaksanaan upacara sembahyang Guan Xiao berjalan hikmat, lancar dan aman. Upacara sembahyang hari ini berkenan mendapatkan berkah dan kami senantiasa memohon pengampunan atas segala kesalahan dan kekeliruan kami, sehingga di tahun 2577 Imlek ini, di saat kami melaksanakan upacara sembahyang besar, maka puja Tridharma atau Guan Xiao, batin kami diperbaharui dan mohon upacara sembahyang tersebut berjalan hikmah, lancar dan aman, serta senantiasa bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, selalu dalam perlindungan Tuhan, termasuk seluruh lembaga Tridharma, senantiasa diberkahi melalui Trimurti Agung atau Samdao Taiti, tenang, tentram, bahagia. Saat sembahyang, umat Tridharma menyampaikan penghormatan, rasa syukur dan terima kasih atas bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa dan bersujud dengan menyertakan wewangian, teh, siu, kembang, buah-buahan, serta simbol Tao lainnya. Di akhir kegiatan, umat Tridharma membakar kim kwa atau uang kertas usai melakukan sembahyang sebagai ritual penghormatan, wujud bakti dan syukur kepada leluhur atau Tuhan. Agus Tiar, Kompas TV, Gorontalo. Usai jeda, kami akan hadirkan informasi dari sejumlah daerah di Indonesia Timur, di antaranya Masjid Raya Saksi Perjuangan Sejarah Makassar. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra bersama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sultra serta Dinas Perhubungan Provinsi Sultra melakukan rem cek atau pengecekan kelaikan angkutan mudik bus antar kota antar provinsi di Terminal Puuwatu, Kota Kendari, Rabu 25 Februari 2026. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi kendaraan layak atau tidak untuk beroperasi mengangkut penumpang mudik Lebaran. Bersama dinas terkait seperti dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2, Dinas Perhubungan Provinsi serta Kanwil PT Jasa Raharja, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara melakukan ramcek atau pemeriksaan kelayakan angkutan mudik bus antar kota antar provinsi atau AKAP di Terminal Puuwatu, Kota Kendari. Beberapa komponen pemeriksaan dilakukan petugas meliputi rem, lampu, wiper, surat kendaraan, serta pemberian edukasi keselamatan terhadap supir bus. Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Polisi Argo Wiono mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada penumpang saat menggunakan jasa transportasi darat antara kota antar provinsi saat mudik Lebaran. Tentunya kegiatan ramcek ini sebagai bagian untuk memastikan kesiapan baik kendaraan ataupun dari pengemudinya itu sendiri. Tadi sudah kita sama-sama cek dan sudah kita berikan status layak jalan, sehingga kita juga memastikan bahwa pengemudi pada saat menggunakan kendaraan itu memang kendaraan sudah diinspeksi. Dan tentunya di Sulawesi Tenggara ada 16 PO bus yang beroperasi dan sejumlah 96 armada kendaraan kita juga akan memastikan semuanya layak jalan. Sehingga pada saat nanti kita lakukan penertiban setelah kegiatan ramcek dan sosialisasinya, kendaraan yang belum berstiker itu nanti akan kita berikan teguran, khususnya kepada PO, kenapa tidak dilakukan kegiatan ramcek. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sulawesi Tenggara, Husni Mubarak mengatakan kegiatan yang dilaksanakan guna menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang saat menggunakan transportasi darat yang layak beroperasi jelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah. Bagi kendaraan yang ditemukan tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan, untuk sementara tidak boleh beroperasi hingga seluruh ketentuan yang disyaratkan terpenuhi. Kota di Terminal Tipe Puuwatu untuk khusus angkutan antar provinsi. Dan ini ke depan bersama stakeholder, dukungan dari Dirlantas di sub Provinsi Sulawesi Tenggara, di sub kota, akan kita lanjutkan lagi untuk ramcek yang merupakan awal
hari ini baru awal dan ke depan akan seterusnya kita lakukan terutama pada masa-masa angkutan lebaran untuk menjamin dan memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pemudik pada saat angkutan lebaran tahun ini. Sementara itu, salah seorang penumpang bus yang hendak mudik ke kampung halamannya, Gracia, mengatakan merasa lebih aman, tenang, dan terlindungi dengan adanya pemeriksaan kelayakan kendaraan sebelum perjalanan. Rasa nyaman berarti armada yang digunakan dipastikan benar-benar layak untuk berjalan. Sudah berapa kali menggunakan armada seperti ini? Sudah tidak terhitung karena selalu pulang balik kampung pasti pakai armada ini. Rencana mau pulang kemana? Ke Luhut Timur. Ke Luhut Timur ya? Memang merasa nyaman ya kalau sudah diperiksa, dilakukan pemeriksaan seperti ini? Iya, betul sekali. Jadi lebih yakin lagi. Jadi semua fasilitasnya, semua pendukungnya, baik itu diperiksa semua kelengkapannya, jadi lebih tenang lagi penumpang. Melalui uji kelayakan itu, masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan bus bisa aman dan selamat serta nyaman sampai tujuan. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, banjir kembali merendam permukiman warga di Perumnas Antang, Blok 8, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian banjir bervariasi hingga 1 meter. Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar, Sulawesi Selatan membuat puluhan rumah warga di Perumnas Antang, Blok 8, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi, mulai 70 cm hingga 1 meter. Akibat banjir ini, sebagian warga tidak bisa lagi beraktivitas di rumahnya, memilih mengungsi di masjid terdekat. Menurut warga, banjir mulai melanda pemukiman mereka sejak malam kemarin. Awalnya banjir hanya dengan ketinggian 20 cm, namun terus naik hingga kini mencapai hingga 1 meter. Menjadi daerah langganan banjir, warga berharap agar banjir di pemukiman mereka dapat diatasi atau minimal dampaknya dapat dikurangi. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, tim Resmob Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sulsel berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di sejumlah wilayah Kota Makassar. 2 orang tersangka yang masih bersaudara para pelaku mengaku mencuri lantaran gaji dari pekerjaan utamanya tidak cukup. Inilah rekaman CCTV saat kedua pelaku melancarkan aksinya dengan melakukan pencurian motor di sejumlah titik di Kota Makassar. Kedua pelaku ini berinisial MI 30 tahun dan AM 47 tahun dan berhasil menggondol sepeda motor Matic milik korban pada tahun 2018 lalu di wilayah Rapocini, Kota Makassar. Pelaku utama berinisial MI ini diamankan di daerah Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada 20 Februari 2026 lalu. Sedangkan AM diamankan di Jalan Batua Raya, Kota Makassar. Hasil dari motor curian tersebut dijual dengan harga 22 juta rupiah. Mereka mengaku mencuri lantaran gaji dari pekerjaannya tidak cukup. Jadi modus pelaku ini dia melakukan pencurian kendaraan bermotor untuk menambah pendapatannya. Kita duga pelaku inisial I ini lari ke Morowali, bahwasanya dia juga kerja di Morowali, di mana dia sebagai pelayan dari salah satu tempat menjual makanan di Morowali. Jadi pelaku ini komplotan, di mana masing-masing terduga pelaku ini adalah masih saudara. Hukumannya ini menurut KUHP baru pasal 477 yang mana ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Saat ini kedua pelaku dikenakan pasal 477 dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, menjadi saksi sejarah Masjid Raya Makassar menjadi kebanggaan masyarakat di Kota Makassar. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini menjadi tujuan wisata religi bagi banyak peziarah serta pengunjung yang ingin menyelami nilai spiritual dalam suasana yang tenang. Saudara, berdiri di atas lahan seluas 13.000 hektar, Masjid Raya Makassar menjadi saksi sejarah yang masih belum banyak orang ketahui. Salah satunya adalah menjadi pusat perjuangan masyarakat Makassar melawan penjajah. Saat ini di zaman modern, Masjid Raya Makassar bukan hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan-kegiatan religi.
Masjid Raya Makassar mulai dibangun pada tahun 1947 dan selesai pada tahun 1949. Dengan kapasitas hampir 10.000 orang, Masjid Raya diprakarsai oleh seorang ulama asal Kabupaten Bone, Kiai Haji Ahmad Bone. Terletak di sudut Jalan Masjid Raya Makassar ini pernah menjadi tempat singgah dan pelaksanaan sholat Jumat oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada tahun 1957 dan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto pada tahun 1967. Sejarah pembangunan Masjid Raya Makassar ini di atas lahan kurang lebih 13.000 meter persegi. Itu dulunya lapangan sepak bola. Kemudian seorang ulama dari Bone, nama beliau adalah Kiai Haji Ahmad Bone, memprakarsai untuk dibangunnya sebuah masjid. Maka pada tahun 47 diadakanlah sayembara untuk merancang sebuah masjid besar di Makassar waktu itu dimenangkan oleh Bapak Subagio atau Subaryo ya waktu itu. Kemudian dibangunlah tahun 47 itu dan selesai yang pertama tahun 49 kemudian sebagai ketua panitia waktu itu adalah Bapak Kiai Haji Muhtar Lutfi. Dan pada saat itu juga beliau diangkat sebagai ketua Yayasan Masjid Raya yang pertama. Iya. Kemudian tahun 2009 itu mengadakan renovasi karena sesuai informasi yang pernah melihat tata letak Masjid Raya ini, kalau dilihat dari atas itu ada yang bilang mirip kapal perang dari salah satu negara. Kemudian ada juga yang bilang bahwa kalau dilihat itu karena dulu ada sayap sebelah kiri kanan sehingga kelihatan seperti gereja salib dari atas. Akhirnya diprakarsai Pak Yusuf Kalla tahun 2009 waktu itu merenovasi keseluruhan. Salah satu yang jadi daya tarik masjid ini adalah kehadiran Al-Quran raksasa. Dari 5 Al-Quran raksasa yang ada di Indonesia, 1 diantaranya adalah di Masjid Raya Makassar. Al-Quran raksasa ini bukan hanya sekedar hiasan, karena di dalamnya terdapat lembaran Al-Quran kertas putih dengan tertuang tulisan 6.666 ayat dan 30 juz sesuai kandungan kitab suci. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Anata Samewa bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.